Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Saat ini kita sama-sama beriman kepada Tuhan, dan di hari ini juga kita sama-sama memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, yang akan suatu kemenangan yang besar yang akan terjadi dalam setiap kehidupan gereja Tuhan di zaman ini. Tentu peristiwa ini mengingatkan kita juga akan suatu pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan saya yakin dan percaya dengan adanya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita akan senantiasa mendapatkan dan menemukan kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini menjadi pengharapan bagi kita semua, khususnya kita pada saat ini mau beribadah kepada Tuhan. Ada janji kemenangan yang Tuhan akan berikan asalkan kita setia dan mau bersungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan di hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Oleh sebab itu kami buka ibadah kita pada saat hari ini dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin puji. Puji bagi Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang sudah ada di tempat ini. Selamat kita kembali bertemu berkumpul di tempat ini. Dengan satu kerinduan kita menaikkan ucapan syukur kita. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita menaikkan. Puji bagi nama Tuhan, segera kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian yang berkata, diam di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, katakan ku rasakan kasih Tuhan. Dan indah menimpa sungguh saya. Kami mohon kesediaan Bapak sendiri untuk kami berdoa Tuhan. Haleluya, haleluya. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta, yang bersemayam di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami kenal dan panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan kami menaikkan ucapan syukur Bapa, terima kasih kami kepadamu ya Bapa. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih boleh ada, kami masih bisa bergerak dan bernafas Tuhan. Kami menyadari ini semua Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami mengatur kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya ini semua adalah suatu anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, rindulah kami Tuhan di pagi hari ini. Kami mau menyenangkan akan hati-Mu Bapa. Kami datang beribadah kepadamu ya Bapa. Tapi sebelumnya itu Tuhan juga Tuhan kami menyadari siapakah kami ini Tuhan. Kami hanyalah manusia berdosa adanya. Ampunilah kami daripada kesalahan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Layakan kami Tuhan untuk mengikuti Tuhan ibadah kami Tuhan di pagi hari ini. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Tuhan di pagi hari ini, baik worship leader, singer maupun tim musik Tuhan, dan kami semua yang ada dalam ruang ini Tuhan, Kau urapi semuanya ya Bapa. Untuk itulah Bapa dalam kerajaan sorga, kami yakin dan percaya juga Tuhan, di tengah-tengah kami beribadah kepadamu, ada suatu oknum Tuhan yang coba mengganggu Tuhan di dalam kami beribadah kepadamu. Tapi seberapa kami yang ada dalam ruangan ini Tuhan, kami mau panggil, mau berkuasa, mau penting hancurkan segala roh setan dan iblis pengganggu itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, roh setan dan darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan, kami mau buka Tuhan, siapa kami akan beribadah Tuhan, kami buka Tuhan ibadah kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau berglori-glori bagi Tuhan. Mari kita berikan segenap kekuatan kita, sukacita kita untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kuasa maut telah dikalahkan oleh darah
umat-umatnya menjadi pemenang, dibenarkan oleh darah Yesus. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Silakan dulu saudara. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian bahwa ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Haleluya. Kita berikan persembahan kita sebagai tanda ibadah kita kepada Tuhan. Kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan angkat pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita percaya bahwa kemenangan sudah terjadi di sini. Menyembah
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Kau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan pujian dan syukur di dalam hati kami, sebab apa yang kami sudah berikan kepadamu lewat puji-pujian kami senantiasa Engkau boleh berkenan dan boleh menyenangkan hatimu ya Bapa, sehingga hati kami diberikan sukacita. Oleh puji-pujian kami percaya ada suatu kemenangan yang besar di dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi ujian, tantangan, cobaan yang merintangi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami selalu rindu Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang senantiasa membentuk karakter kami, membentuk hati kami Tuhan, agar kami semakin hari menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, terlebih boleh senantiasa menjadi terang dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Oleh karena itu Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hati kami, layakkanlah kehidupan kami untuk menerima firman-Mu. Ajarkanlah kami Tuhan akan murninya kebenaran dan kebaikan daripada Allah yang hidup, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan di dalam jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami menolak segala kuasa kegelapan yang mengintimidasi, mengganggu hati pikiran kami dengan berbagai cara. Kami satukan iman kami menolak mengusir pekerjaan iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, rebidis aidibiditrai. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, urapilah kami semua. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu. Dan kami juga sudah memberikan korban persembahan, Engkau perhitungkan dan membalas berkat berlimpah, berkat jasmani dan berkat rohani. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sama-sama bersukacita di dalam Tuhan, sebab oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh diberikan kekuatan, kesehatan sempurna, sehingga kita boleh bersama-sama berada di rumah Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dan mau belajar firman Tuhan. Dan saya buka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-datang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar
yang dilakukan Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, ini merupakan suatu kisah yang selalu didengungkan ya bagi setiap orang percaya. Terima kasih. Khususnya kita sebagai gereja Tuhan dan itu selalu juga disampaikan ya di hari kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, atau beberapa gereja menjalankan suatu tradisi yang diteruskan ya sesuai dengan Alkitab ya tentang hari ketuanan Pentakosta, ketuanan Roh Kudus yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa peristiwa di dalam Kisah pasal yang kedua ini adalah peristiwa di mana mulainya ya atau berdirinya gereja Tuhan, sebab ditandai dengan orang-orang yang dipilih Tuhan. Mereka menerima suatu roh yang dijanjikan Bapa. Roh yang dijanjikan Bapa ini adalah berbicara tentang suatu firman Allah ya, dan kuasa Roh Kudus itu. Sehingga kedua unsur ini, Roh Kudus dan firman Tuhan ini menjadi suatu alat kebenaran yang dapat memberikan kekuatan, membangkitkan kekuatan baru dalam kehidupan umat manusia. Saudara, kita tahu bahwa manusia yang pertama itu sudah jatuh dalam dosa. Mereka sudah hilang kemuliaannya, mereka sudah kurang kemuliaannya. Tetapi rencana Allah itu sesungguhnya begitu indah dan sempurna, sampai kepada rencana Tuhan di zaman gereja ini. Tuhan menggenapi janjinya bahwa sesungguhnya dengan Dia mencurahkan roh perjanjian itu, maka manusia yang hidup dalam dosa, mereka akan mengalami suatu kebangkitan. Mereka akan mengalami suatu pembaharuan, pemulihan. Di dalam janji Bapa itu melalui kuasa Roh Kudus, maka setiap orang-orang yang percaya ini akan senantiasa mendapatkan suatu tuntunan atau penyertaan. Penyertaan daripada kuasa firman dan roh ini yang akan membawa umat manusia yang percaya itu sampai kepada iman yang sempurna. Karena yang kita kenal lewat kebenaran firman Tuhan bahwa roh yang dijanjikan itu adalah berbicara roh kebenaran. Dan roh kebenaran ini sesungguhnya memang dunia tidak bisa mengenalnya. Dunia tidak bisa melihatnya. Hanya orang-orang yang terpanggil di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau berbicara tentang yang terpanggil, maka kita bisa memahami, kita bisa menyelidiki pengertian tentang gereja, atau dari bahasa Yunaninya eklesia, yang artinya dipanggil keluar masuk kepada rencana Tuhan. Berarti orang-orang yang sebenarnya sudah masuk dalam rencana Tuhan, mereka orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan, lalu mereka meresponi kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga juga mereka akan percaya lewat firman Tuhan itu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dalam kehidupan mereka. Tidak sampai di situ. Mereka harus betul-betul dapat memahami lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya orang-orang percaya, orang-orang yang sudah terpanggil, mereka yang akan dipilih oleh Tuhan, tetapi mereka harus memiliki kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh ini yang menghidupkan mereka. Yang terpenting, saudara, dalam tulisan Paulus di Roma pasal yang ke-8 ya. Roma pasal 8, coba kita buka ayat yang pertama. Yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Karena roh yang memberikan hidup itu, jadi
Roh yang memberikan hidup ya telah memerdekakan saya dan saudara, memerdekakan orang-orang yang percaya dan meneguhkan kebenaran akan iman setiap orang percaya yang sudah mendengar berita Injil Yesus Kristus bahwa Dia adalah juru selamat. Tentunya ia akan mendapatkan kehidupan yang tidak akan binasa, tetapi memang mereka harus mengalami suatu baptisan Roh Kudus, mengalami suatu kepenuhan Roh Kudus. Karena itu yang paling penting, dikatakan Roh yang memberi hidup dan memerdekakan, membebaskan ya dari apa? Dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, terima kasih. Dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau kita perhatikan baca terus ya di dalam Roma 8 ini, coba kita baca itu di ayat yang ke-5 mulai ya sampai ayat yang ke-9. Roma 8 ayat 5 mulai. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan apa? Hal-hal yang dari roh. Hal-hal yang daripada roh Allah itu sendiri. Terus Karena keinginan daging adalah maut, ya, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. keinginan roh itu adalah kehidupan dan damai sejahtera. Terus Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. ya, Hal ini memang tidak mungkin baginya. hal ini memang tidak mungkin. Orang yang hidup masih di dalam kedagingan, sesungguhnya mereka yang bisa menjadi orang-orang yang menolak akan pekerjaan roh. Mereka tidak percaya akan kuasa Roh Kudus itu. Sebab di situ dikatakan juga bahwa keinginan daging dengan keinginan roh itu merupakan perseteruan ya. Dan memang orang-orang duniawi ini yang hidup di dalam daging itu tidak bisa ya menaati hukum-hukum Allah. Nah, terus Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. ya, Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. kamu hidup di dalam roh, tapi di situ Paulus mengatakan jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Berarti ini kita juga dapat berpikir, ada orang percaya juga yang mengenal akan roh, tetapi ia belum penuh dengan roh ya. Roh Allah itu belum diam di dalam diri mereka, sebab mereka belum mengalami baptisan Roh Kudus. Di situ kita bisa melihat pelayanan Rasul Paulus dalam kisah para rasul ke-19 ya, kalau tidak salah, bahwa sesungguhnya ya ada orang ya yang sudah memberi diri dibaptis tapi belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi ketika Paulus memberitakan suatu kebenaran, Paulus menyampaikan kebenaran dan menumpangkan tangan ke atas kepala mereka, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Nah, terus dulu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, terima kasih sampai situ. Dikatakan tetapi orang kalau belum memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi standar gereja Tuhan adalah mereka yang sudah sampai kepada kehidupan yang memiliki Roh Kristus, yang sudah dipenuhi dengan Roh Kristus. Peristiwa di dalam Kisah pasal yang kedua ini, tanda-tanda ya yang terjadi di loteng Yerusalem itu, bahwa ketika murid-murid Tuhan itu berkumpul, 120 murid berkumpul memuji, menyembah Tuhan, menanti-nantikan janji Tuhan itu, mereka melihat dan mengalami suatu peristiwa. Di situ dikatakan bahwa dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi ada angin yang besar ya, angin yang datang, angin yang keras memenuhi seluruh rumah ya, di mana tempat mereka bersekutu, dan mereka melihat tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Saya tidak tahu di sini ya peristiwa sebenarnya apakah mereka melihat dengan mata jasmani kah,
ada suatu betul-betul lidah-lidah api, dan mereka boleh rasakan angin, atau mereka melihat itu secara hayalkah atau secara penglihatan. Memang tidak dijelaskan ya secara gamblang di sini. Tapi Alkitab jelas menyatakan bahwa ada suatu pengalaman ajaib. Yang paling ajaib di situ ada angin dan api. Angin di sana yang bertiup kencang itu tidak memporak-porandakan tempat itu. Berbeda kalau di dalam Alkitab itu memang ada dijelaskan ada angin ya, angin ribut, angin topan, angin sepoi-sepoi ya. Di mana ya kita juga mengalami ya bahwa sesungguhnya ketika berada di suatu tempat kita tahu bisa merasakan angin sepoi-sepoi. Ada angin yang dapat merusakkan rumah, merusakkan pohon-pohon, merusakkan tempat-tempat tertentu yang kita kenal dengan angin topan ya, angin puting beliung. Wah, itu betul-betul dapat meresahkan kita ya. Kalau ada angin kencang seperti itu. Berbeda kalau angin sepoi-sepoi, wah itu sangat menyenangkan ya. Itu bisa membuat kita tertidur. Itu angin yang kita alami di dalam dunia ini ya. Tetapi ada juga yang kita kenal dengan angin pencobaan. Angin pencobaan itu ya, itu menunjuk kepada suatu peristiwa yang dialami anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Apalagi kalau apa yang dicatat dalam Ibrani 11 tentang iman itu selalu dikaitkan dengan suatu angin pencobaan yang menerpa kehidupan orang-orang percaya, terlebih hamba-hamba Tuhan. Tetapi angin pencobaan itu tidak membuat mereka justru undur, melainkan oleh karena pencobaan itu mereka semakin tekun. Oleh iman mereka semakin maju, bukan semakin undur. Dan Alkitab mencatatnya. Angin pencobaan yang dialami gereja mula-mula juga seperti itu. Mereka mengalami banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan. Banyak sekali aniaya yang mereka alami, mereka rasakan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Paulus pun mengatakan di dalam Roma 8 bahwa sesungguhnya ketika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Sehingga walaupun aniaya, pedang, ketelanjangan, kelaparan, apapun yang terjadi itu tidak menggoyahkan iman gereja mula-mula dan juga para rasul yang lainnya. Sebab kita sama-sama tahu, Paulus menulis kepada jemaat Korintus bahwa pencobaan itu yang datang, yang menerpa dalam kehidupan orang-orang pilihan, sesungguhnya pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Semua dapat kita hadapi, tetapi kita hadapi itu dengan kuasa Roh Kudus. Jangan dengan kekuatan sendiri. Kalau kita tabrak dengan kekuatan sendiri ya kita akan jatuh, kita akan roboh. Tetapi kalau kita senantiasa maju dengan kuat kuasa Roh Allah, maka kita akan melihat kemenangan. Kita buka itu 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan yang kita alami, yang saudara alami, itu dikatakan pencobaan biasa. Itu harus menjadi perkataan iman kita di hari-hari, di masa-masa sukar ini ya. Pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Jangan pakai kekuatan kita. Itu selalu diingatkan, jangan pakai kekuatan kita semata. Tapi akuilah Tuhan dan Dia akan meluruskan segala rencana saudara. Dia akan meluruskan segala jalan-jalan saudara. Dia akan mempermudah segala pekerjaan saudara. Berkat-berkat saudara, pelayanan saudara. Tuhan akan berperang mengganti engkau. Asalkan engkau diam di dalam hadirat Tuhan seperti lagu tadi. Terus dulu. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Sebab Allah setia. Kepada jemaat Tesalonika ini juga diungkapkan oleh Paulus. Kalau janji Tuhan di dalam damai sejahtera
Ia akan menjadikan gerejanya itu sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Dan Paulus menambahkan bahwa Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia akan menggenapinya. Jadi pencobaan yang datang kepada kita itu memang atas izin Tuhan. Tetapi itulah yang membuat manusia itu akan nampak. Dia hidup dalam kekuatan roh atau dia hidup dalam kekuatan manusia. Kalau dia betul-betul hidup oleh kebenaran firman Tuhan itu akan menuntun manusia itu untuk mencari Tuhan. Ya, terus dulu. Membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Terima kasih. Jadi pencobaan yang datang itu tidak akan melampaui kekuatan. Saya yakin dan percaya, mungkin ya, saya belum menyelidiki ya dari bahasa aslinya itu kekuatanmu di sini apa? Kekuatan orang-orang percaya oleh karena iman atau kekuatan diri sendiri? Kalau saya ya karena ya belum menyelidiki, tapi dengan keyakinan saya, apa yang dimaksud tidak akan melampaui kekuatanmu, artinya kekuatan kita yang hidup mengandalkan roh Tuhan, kekuatan firman dan kekuatan roh. Sebab ada ayat firman Tuhan yang saya ingat, bahwa roh yang diberikan kepada gerejanya adalah roh yang lebih besar daripada roh manapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau pencobaan yang datang lewat iblis, lewat kekuasaan dunia itu sudah melebihi kekuatan roh Tuhan yang ada dalam iman orang percaya, wah itu bukan iman. Kalau kita bersama-sama dengan roh yang didasari dengan iman, maka Yohanes pernah menulis bahwa iman di dalam anak Allah itu yang dapat mengalahkan dunia. Jadi ketika kita menghadapi masa-masa sukar ini, ya pasti kita akan mengalami kemenangan. Kalau kita melihat kronologi kematian Tuhan Yesus, di pemandangan dunia itu adalah kekalahan yang terbesar. Salah. Justru itu adalah kemenangan yang terbesar dari sudut pandang firman Tuhan. Kenapa? Karena Yesus berhasil mengalahkan kuasa daging. Karena tadi dikatakan daging itu selalu memikirkan hal-hal duniawi. Dan itu yang banyak membuat manusia itu jatuh dalam jurang kebinasaan. Dan terbukti manusia yang hidup dalam daging, mereka akan mengalami kebinasaan. Dan banyak orang melaluinya. Hidup dalam daging itu adalah hidup yang sangat memuaskan kedagingan. Seolah-olah jalan itu terasa lebar. Ya makanya banyak orang melewati jalan-jalan yang besar, jalan-jalan yang lebar. Tetapi ketika mengikuti kebenaran, sepertinya sukar. Jalan sempit, pintunya itu sesat. Namun dengan pengetahuan akan firman Tuhan ini, saudara, kita boleh dapat mengetahui dan menyadari jalan-jalan yang kita ambil. Bahwa jalan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu adalah jalan lurus yang menuju kepada kekekalan, kepada kemenangan. Jadi hiduplah senantiasa di dalam Roh Kudus. Apa yang dialami Tuhan Yesus, kematian di Bukit Golgota, ya, di pemandangan manusia ya dia kalah. Tetapi iblis menyadari ketika Yesus taat sampai mati, dia kalah. Manusia merasa, wah, Yesus telah kalah. Ya. Yesus berhasil difitnah, berhasil ditipu. Padahal iblis sudah menyadari, saudara, kalau nonton itu ya, The Passion, ketika semasa Yesus itu lagi dalam perjalanan Via Dolorosa ya, dari Yerusalem ya sampai ke Bukit Tengkorak. Betul ya? Ketika Yesus diadili ya,
Dia lalu memikul Said sampai ke Bukit Tengkorak untuk disalib. Wah, di situ dimaki ya, direndahkan, dihina dan sebagainya, sambil dicambuk ya. Di situ saudara ya, dalam suatu film itu iblis pun mengamat-amati sambil tersenyum ya, senyumannya mengerikan. Iblis mungkin berharap bahwa dalam kemanusiaan Yesus dia tidak tahan lagi. Bisa dia ubah itu luka dengan bilur-bilurnya ya, dengan kuasanya itu sembuh. Bisa ya. Bisa dia memanggil malaikat-malaikat untuk datang menolong dia. Bisa dia dapat berfirman saat itu juga bahwa orang-orang yang memukul dia, yang merendahkan dia itu tertutup mulutnya atau mati rebah di tempat. Bisa. Tetapi disitulah ketaatan Yesus Kristus. Dia harus menjalankan dan menyelesaikan misinya, yaitu dia mati bagi dosa yang dimiliki manusia. Mati bagi jiwa-jiwa umat manusia yang sudah terkutuk oleh karena perbuatan dosa mereka. Itu misi dia dan dia harus selesaikan, dan dia selesai. Kalau mau memakai kuasanya bisa saja saudara, bisa. Tapi maka sia-sialah kepercayaan kita tentang kasih Kristus. Sampai dia betul-betul mengalami suatu penderitaan yang luar biasa, sampai dia mati. Di situ dia sudah mengalami kemenangan. Setelah dia mati selama 3 hari, dia bangkit ke hari ketiga. Itu sudah kemenangan yang kedua. Ketika ia bangkit, dia pun akan meyakinkan apa yang sudah pernah dia katakan ya. Dia diutus dari sorga, dari Bapa untuk menghakimi dunia, untuk memberitakan suatu kebenaran, untuk membawa damai. Dan dia akan kembali. Dia juga pernah katakan, adalah terlebih baik aku harus kembali supaya roh perjanjian itu diturunkan kepada kamu. Sehingga wujud Tuhan Yesus bukan saja apa yang kita lihat secara wujud manusia, tetapi rohnya yang masuk ke dalam hati. Dan itu berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus kurang lebih 40 hari ya, kurang lebih 40 hari setelah dia bangkit, dia berjumpa dengan murid-muridnya. Barulah dia memanggil murid-muridnya untuk siap dia terangkat ke surga. Semuanya itu sudah diingatkan, disampaikan kepada murid-muridnya. Khususnya 12 murid itu. Yang menjadi saksi nyata, saksi hidup bahwa Yesus itu naik ke surga. Itu juga merupakan suatu gambaran ya. Melihat keajaiban dalam wujud manusia itu bisa terangkat hidup-hidup. Itu bukan sulap, bukan sihir seperti David Copperfield yang melayang-layang. Saya tidak tahu itu betul atau magic, ilmu hitam ya. Nah itu anggap saja itu sudah bayangan-bayangan Mesias palsu seperti itu. Orang bisa menganggap lalu ini seperti Tuhan. Dia bisa melayang, dia bisa berjalan di atas air, bisa aja. Sudah dipotong, tidak mati. Itu cara iblis meniru kuasa mujizat. Hati-hati ya di hari-hari ini. Kita semakin di dalam Tuhan kita harus bertumbuh dewasa. Bertumbuh dengan kuat kuasa firman. Artinya baca itu firman Tuhan. Baca itu firman Tuhan supaya semakin banyak ya referensi, semakin banyak pengetahuan akan firman Tuhan. Ketika saudara menghadapi situasi-situasi yang membingungkan, membimbangkan, saudara punya prinsip. Saudara punya pedoman. Ya. Walaupun nampaknya dari perkataan firman Tuhan yang melekat dalam pikiran hati saudara, kayaknya ini nggak mungkin. Itu kata hati kita. Itu kata pikiran kita. Firman Tuhan memang seringkali bertolak belakang dengan
apa yang terjadi dalam kenyataan. Karena memang apa yang difirmankan Tuhan yang sifatnya nubuatan itu bisa terjadi hari ini, bisa terjadi kemudian hari. Tetapi kalau kita imani, ketika menghadapi situasi sulit, kita imani Tuhan pasti menolong saya, maka itu akan terjadi. Walaupun secara kasat mata sepertinya belum ada jawaban, belum ada perubahan, percayalah. Kalau kita berjalan dengan penuh iman, dengan keyakinan iman kita, itu pasti akan terjadi. Dan apa yang Tuhan lakukan itu selalu sifatnya surprise, sifatnya kejutan. Makanya Paulus pernah mengatakan, apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, loh malah itu yang Tuhan sediakan. Itu cara Tuhan ya, membuktikan akan kekonsistenannya ya. Betul ya bahasanya, konsisten terhadap janji firman-Nya, bahwa kepikiranmu bukan kepikiranku. Artinya waktu Tuhan bukan waktu. Jadi jangan engkau mau ukur-ukur caraku. Kalau engkau percaya, serahkanlah segala kekhawatiranmu ya, dan percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Diajarkan kita mengasihi Tuhan ya, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami tantangan ya, kita mengalami mungkin kejatuhan. Kita untuk bangkit, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Akhirnya kita merasa lelah batin kita. Tapi kalau kita percaya, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Setelah kita berdoa, kita keluarkan unek-unek kita sampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, lalu kita kunci. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku tidak akan melepaskan kepercayaanku kepada Engkau, karena aku yakin dan percaya rancanganmu tidak pernah gagal. Rancanganmu bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tapi mendatangkan kebaikan. Tutup dalam nama Yesus. Amin. Sudah saudara jalankan hari-hari seperti biasa. Itu akan menghilangkan ya, meredakan segala beban pikiran. Karena kita sudah percayakan kepada Tuhan. Ya terkadang pada faktanya ya, seringkali kita seperti ini. Tuhan itu lama memberi jawab ya. Ya terus juga menulis ya, seringkali kita menganggap Tuhan itu lalai, Tuhan itu seperti terlambat. Kadang-kala seperti itu, apalagi soal jodoh. Kok lama banget ya Tuhan? Atau soal keuangan, atau soal gaji, atau soal pekerjaan. Itu terasa lama. Saudara jangan terfokus kepada apa yang menjadi pergumulan. Ketika kita hidup dalam pergumulan, disitulah kita mempunyai Tuhan yang hebat. Maka kalau kita sudah yakin dan percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, ya udah. Seperti apa yang sudah sering kita dengar, kita melakukan apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita tidak mampu lakukan, serahkan kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Artinya berdoa, kita pun bekerja, beraktivitas. Ya. Jalankan hidup semampu sebijaksananya kita. Ya. Sesuai dengan kebenaran. Selepasnya apa yang kita tidak mampu lakukan, ya serahkan. Ya. Hal-hal yang seringkali membuat kita khawatir, serahkan kepada Tuhan. Karena itu ada ayat firman-Nya. Janganlah engkau khawatir, ya, sebab akulah yang mempedulikan kamu. Jadi di hari-hari ini saudara ada kekhawatiran, cobalah percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Ya kami pun hamba Tuhan pasti ada dan banyak kekhawatiran. Saudara pun pasti kan ada kekhawatiran masa depan, ya. Dalam hal-hal apapun pasti ada yang kita khawatirkan.
Tapi ingatlah janji firman Tuhan. Kita harus berjalan bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Maka ada hal-hal ajaib yang akan Tuhan lakukan. Mungkin beberapa orang akan terheran-heran melihat kehidupan kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Roh, sama seperti kurang lebih seperti peristiwa di hari Pentakosta ini. Yang walaupun memang konteksnya tentang suatu baptisan Roh Kudus, tetapi di situ ada hal-hal ajaib yang dapat kita pahami, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka melihat keajaiban tentang persekutuan murid-murid saat itu. Mereka berbicara dengan bahasa beberapa negara, orang-orang Yahudi yang sudah terpencar terus berkumpul. Mungkin yang seperti salah satunya di situ orang-orang Yahudi yang tinggal di Partia. Jadi mereka sudah mengerti bahasa di sana. Lalu ketika mereka datang berkumpul, mereka melihat murid-murid ini yang dikatakan, bukankah mereka orang-orang Galilea? Tetapi kenapa mereka bisa berbahasa di tempat di mana kita tinggal? Itu yang disebut keajaiban lewat bahasa roh. Dan di situ dikatakan dalam ayat yang ke-11, itu dikatakan bahwa mereka berkata-kata dengan bahasa mereka dan berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini bisa kita pahami, inilah kesaksian hidup kita. Kalau kita hidup berjalan bersama dengan Roh itu yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang berkemenangan. Oleh Roh itu, dengan kuasa Roh Allah itu yang membuat yang membuat Yesus Kristus itu mengalami suatu kebangkitan dari kematian. Kehidupan gereja Tuhan kalau hidup di dalam Roh, mereka pasti akan mengalami suatu masa transisi. Transisi menuju kepada kebangkitan dalam hidup mereka. Kadangkala kita dimatikan. Kadangkala kita mati, tertidur oleh karena berbagai-bagai cobaan, tantangan yang menerpa kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini adalah hari-hari di mana gereja seringkali mudah tertidur. Tertidur secara rohani. Pada mulanya bersemangat di dalam roh, tetapi lama-kelamaan mulai tertidur rohani mereka. Entah karena kehidupan duniawi mereka, karena kebutuhan keperluan duniawi. Artinya saya bukan mengatakan kita ini tidak perlu akan kebutuhan keperluan di dalam dunia ini, bukan. Selalu kita diingatkan tentang keinginan, awas jangan sampai kita terpaku, terikat, bahkan dikatakan terseret. Itu kalimat sudah tidak berdaya itu kalau sudah terseret. Terseret oleh keinginan kita. Apa yang kita inginkan dalam hati ini tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita kuasai. Apalagi kalau ada keperluan, kalau lagi ada berkata, handphone ini paling cepat. Kalau kita buka Tokopedia, Shopee, TikTok, itu tawaran-tawaran barang-barang, keperluan ini lumayan ini. Apalagi ada pay letternya, itu sudah dipakai semua. Itu bisa terjadi. Dan itu cara tawaran-tawaran dunia yang membangkitkan, merangsang keinginan kita. Kalau kita senantiasa dapat menguasai diri, kita tidak mempan. Yang mungkin adalah satu dua barang lah ya. Itu tahapnya masuk keranjang dulu kan, simpan dulu itu. Atau kalau lagi pas ada berkat, langsung beli. Tapi yang berbahaya itu tahan keranjang, semua dipilih, tidak terasa ya, ngeklik udah 100 barang. Pas lagi ada berkat, itu memang langsung boros, langsung tidak terkendali. Itu sudah gambaran kamu terseret
Dan itu dikatakan kan selalu diingatkan dalam kitab Yakobus. Setiap manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Artinya kan berarti firman Tuhan itu tidak salah ya. Dalam kitab Ayub bahwa masalah ya, yang terjadi dalam dunia ini bukan datang dari debu dan tanah, tapi itu datang dari ulah manusia itu sendiri yang bikin masalah. Kenapa? Karena tadinya kita hidup di dalam Tuhan ya. Kita punya nurani, kita punya akal sehat. Segala perhitungan itu pasti benar ya. Perhitungannya itu pasti tidak lebih, selalu pas. Nah, keinginan juga itu ciptaan Tuhan, nafsu ciptaan Tuhan. Tapi kalau sudah mulai tidak terkendali, itu pasti akan membawa kepada hal-hal yang tidak benar. Segala sesuatu yang sudah melampaui apa yang tertulis, itu kalimat Paulus ya. Janganlah engkau melampaui apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh firman. Artinya ketika kita hidup di dalam firman, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan hidup tidak melampaui apa yang melewati kebenaran atau kurang dari kebenaran. Kita hidup dalam syukur, kita hidup dalam kecukupan, kita hidup bahkan dikatakan kita tidak kaya, kita pun tidak miskin. Kita mendapatkan berkat yang sesuai bagian kita. Karena dengan pemikiran seperti itu, kita menyadari bahwa Tuhan itu tahu segala perkara. Kalau kita maunya kaya, nah itu kan seperti apa yang disuratkan dalam Amsal Salomo. Di situ dikatakan dalam kebijaksanaan Amsal Salomo bahwa janganlah engkau buat aku jadi kaya, tetapi jangan kau biarkan aku menjadi miskin. Ada alasannya, supaya kalau aku kaya, jangan sampai suatu saat nanti aku berkata, Tuhan itu siapa? Nah, sudah lupa kepada Tuhan. Mungkin kita nggak lupa ya, tapi minimal ya pekerjaan Tuhan kita sudah lupa. Kita mempertahankan esensi pelayanan kita sudah lupa. Itu kan di zaman modern sekarang seperti itu. Modern pengertian rohani tentang lupa Tuhan berkata siapa itu Tuhan di era modern sekarang dalam pelayanan itu terjadi. Ya, itu banyak terjadi. Konsep-konsep ibadah yang dimasukkan ya, dengan cara-cara ya mungkin segala sesuatu harus mewah, harus megah ya. Segala sesuatu diukur dari harus ribuan jiwa. Belum tentu saudara ya. Segala sesuatu itu harus dibuat pertunjukan, konser dan sebagainya. Puji Tuhan, kalau New Efrata ada berkat boleh. Tapi awas ya. Jauh-jauh hari sebelum kita menjadi Gesbon New Efrata yang besar ya, kita sudah diingatkan, awas, hati-hati ya. Jangan di dalamnya ada suatu kerohanian yang sombong. Hati-hati saudara ya. Kelihatannya saleh, kelihatannya kegiatan ibadah yang diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, tapi membuat penderitaan jemaat ya. Membuat penderitaan ya. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Itu kalau sudah membuat acara besar, wah, itu sudah lain itu mindset. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini kita sudah diingatkan. Begitu juga sebaliknya, Tuhan tidak akan membiarkan kita itu jatuh miskin, tidak berkekurangan. Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya dan mencukupi segala perkara apa yang kita butuhkan. Kalau kita rasa sepertinya ikut Tuhan miskin, jangan-jangan terlalu besar gaya hidupmu, terlalu besar keinginanmu. Engkau tidak pernah puas apa yang engkau miliki. Itu berbahaya saudara ya. Tanpa kita sadari, kita sudah terseret oleh keinginan. Saudara yang masih muda ya, sudah ada pacar satu, mau cari pacar lagi tempat lain, maunya 2, 3.
Begitu juga yang sudah meninggal. Ada keinginan tambah. Ya. Hati-hati. Begitu juga dalam pelayanan. Nah, dalam pelayanan juga hati-hati. Jangan saudara ambil semua pelayanan. Saudara merasa diri saudara bisa. Saudara punya talenta, saudara punya karunia, saudara punya pemakaian yang lebih. Sehingga saudara maunya ambil, handle semua. Awas. Atau saudara dengan mempunyai kemampuan, entah mengenai materi, lalu saudara sudah mulai atur gembala, sudah mulai atur liturgi, sudah mulai atur ibadah. Hati-hati. Jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau orang yang hidup di dalam kehendak roh, walaupun dia hidup dalam kelimpahan materi, dia tahu menjaga situasi keadaan itu sebab dia menghormati apa yang Tuhan sudah beri kepada dia. Dia tidak akan pakai itu sembarangan, ya, supaya untuk dikagumi, dihormati, ya. Tetapi dia jalankan itu dengan rasa takut akan Tuhan. Ini menjadi peringatan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali bahwa sesungguhnya lewat kebenaran firman Tuhan ini, dengan kuat kuasa Roh Kudus, khususnya kita menghadapi hari-hari ini, kita harus mengalami suatu kebangkitan hidup kita. Mungkin di hari-hari ini ya kita lelah karena cobaan, tapi percayalah, Roh itu memberikan hidup. Saudara yang sudah mulai merasa padam rohnya, ya, saudara harus bangkitkan itu. Jangan membiarkan roh itu padam. Jangan biarkan pelita itu padam. Tetapi saudara harus bangkitkan. Kalau saudara tidak bangkit, saudara tanpa sadar saudara sudah mengalami tertidur rohani, bahkan sudah mati rohani. Jangan sampai itu terjadi. Itu yang disebut juga kita sudah mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Karena roh itu yang senantiasa menghubungkan kita, memberikan kita suatu pengertian tentang bagaimana mengasihi Allah yang benar. Terlebih-lebih, ya kami tetap sampaikan lewat konteks firman Tuhan pada saat ini kepada jemaat, ya. Ini menjadi suatu bukti nyata berdirinya gereja Tuhan, ya, dengan hadirnya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu masuk ke dalam kehidupan orang-orang percaya. Artinya yang kita kenal dengan baptisan Roh, dan mereka berkata-kata asing di sana. Itu merupakan ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kepada jemaat kalau belum penuh Roh Kudus, ya saudara cari. Karena Roh itu yang membuat saudara akan dilihat di hari pengangkatan itu, di hari di mana kedatangan Tuhan Yesus. Orang-orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus itu adalah orang-orang yang diperhatikan dan akan mengalami suatu kebangkitan, keangkatan gereja Tuhan. Sebagai ayat terakhir, kita buka Efesus pasal yang ke-4, ya, ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendupakan Roh Kudus Allah, Ya. yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, itu saja. Terima kasih. Jadi di sini kita bisa pahami, ya, bahwa di hari penyelamatan, di hari kedatangan Tuhan, sesungguhnya Roh Kudus itu penting. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang dijanjikan Bapa kepada umat yang percaya. Dan itu dikatakan dimeteraikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya standar gereja itu ketika habis peristiwa terjadi di Lotus Yerusalem, disitulah tanda muncul. Ada suatu keberanian menyaksikan dan memberitakan Injil. Dan ada kuasa mujizat, ya. Pengalaman Paulus dalam Roma 15 ayat yang ke-21, ya, dan seterusnya. Paulus dengan kuat kuasa Roh Kudus, dia memberitakan Injil dengan diikuti kuasa
kuasa-kuasa ajaib terjadi. Kalau dalam peristiwa kisah 2 ini, Petrus telah mengalami suatu kebangkitan imannya. Oleh karena sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka dia memberitakan jalannya. Dia membukakan suatu rahasia kerajaan sorga. Bagaimana penyelamatan itu akan terjadi. Ketika Petrus berkhotbah di hadapan 3.000 orang, kurang lebih dia berkhotbah tentang Kristus, lalu dikunci dengan suatu perkataan. Ketika Petrus habis berkhotbah, terharulah mereka. Lalu apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan? Baru masuk di situ. Dia katakan, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat penutup kita baca itu. Kisah 2 ayat yang ke-7 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apakah yang harus kami perbuat setelah mereka merasa tertusuk-tusuk? Mungkin tersayat-sayat hati mereka ketika sudah mendengar suatu berita yang disampaikan oleh Petrus. Nah, ini ada suatu perubahan, ada suatu kerinduan, ada suatu penyesalan di dalamnya. Lalu mereka katakan, apa yang harus kami perbuat? Nah, terus jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Terima kasih. Jadi itu menjadi suatu jalan menuju kepada keselamatan. Ini menguatkan apa yang Tuhan Yesus sudah amanatkan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan suatu amanat kepada murid-muridnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu garis bawahi loh. Jadi semua bangsa murid. Standar murid apa? Tahu gak? Standar murid Kristus. Apa? Yang tahu? Masa gak tahu? Ya? Syarat menjadi murid Kristus? Ya? Berapa, Bapak? 38. Menjadi murid Kristus itu, ia harus pikul salib, sangkal diri, ikuti jejaknya, menjadi murid Kristus. Barang siapa yang layak menjadi murid Tuhan, mereka harus sangkal diri dan pikul salib. Derita yang dialami murid-murid itu yang membuat mereka akan hidup dalam kerendahan hati. Manusia kalau tidak mengalami kesusahan hidupnya, dia tidak tahu yang namanya rendah hati. Itu selalu tinggi hati dia, maunya yang enak-enak terus. Kalau tidak ada kerendahan hati, bagaimana hikmat itu mau dikaruniakan? Dalam kitab Amsal mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bagaimana seseorang itu takut akan Tuhan kalau dia tidak mengalami kerendahan hati? Bagaimana Tuhan mau kasih hikmat, mau kasih berkat kepada kita kalau kita tidak ada kerendahan hati? Jangan harap. Begitu juga perkara baptisan roh yang dijanjikan Bapa. Banyak gereja masih menolak dan ragu tentang baptisan Roh Kudus. Itu belum ada kerendahan hati. Selain itu banyak sekali memang pelajaran-pelajaran yang beroperasi di 4 penjuru alam ini. Lewat hamba-hamba Tuhan yang saya sebut saja. Mereka yang sok membicarakan kebenaran padahal tidak tahu apa-apa tentang kebenaran.
Sebab sumber yang mereka ambil itu bukan dari hikmat Allah, tapi dari akal-akalan manusia. Yang mereka ikuti, mereka tradisikan, itu adalah konsep berpikir manusia, bahkan disebut filsafat. Ya, apa yang dikenal, ya kalau di dalam sejarah gereja, ya kalau sudah baca itu bapak yang dikenal bapak-bapak gereja. Beberapa yang diakui sebagai bapak-bapak gereja, yang mereka adalah orang-orang yang betul-betul hidup menurut kehendak Roh. Tetapi kalau kita tidak bisa mengerti ya pekerjaan Roh itu seperti apa, pengajaran yang benar, wah bisa tersesat juga. Karena kalau pengajaran itu sudah mengungkapkan, saudara ya, oh sudah mau habis waktunya. Pengajaran itu sudah mengungkapkan hati-hati ya. Dari abad keberapa itu, setelah wafatnya Rasul Yohanes, Paulus sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya setelah wafat itu akan ada serigala-serigala yang buas. Tapi puji Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan saat ini ya, membuat kita tetap waspada. Kita akan tetap waspada jikalau kehidupan kita senantiasa hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada saat ini kami sudah mendengar dan bersekutu lewat firman-Mu, dan kiranya Engkau sempurnakan ya Bapa. Engkau yang akan senantiasa berbicara di hati kami, memberikan pengertian bagi kami, dan semuanya menjadi hikmat yang tertanam di hati kami. Dan biarlah hikmat Allah menjadi benih yang hidup, yang tertanam, bertumbuh, berbunga, dan berbuah-buah di hadapan Tuhan. Setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Layakkanlah hidup kami, suci kuduskan Tuhan kami, agar kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dan kiranya Engkau selalu Tuhan menjamah melawati hati kami semua. Segala bentuk kuasa kegelapan mengganggu, mengintimidasi hati pikiran kami tolakkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, kemurahan.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya ganti domba-domba. Hai hambaku dan anak-anakku, sejahtera dan berbahagialah kamu, karena aku ada di tengah-tengah kamu. Aku berjalan-jalan dan memperhatikan setiap kamu. Tidak ada satu yang aku lewati, tapi aku melayani kamu satu persatu. Aku tahu setiap kedalaman hati kamu, karena tidak ada satu perkara yang tersembunyi bahkan tersamar di pemandangan mataku. Semuanya nyata dan terbuka. Kau dikerahkan hambaku dan anak-anakku. Aku bertanya kepada kamu, sudahkah kamu mengerti firman yang boleh aku sampaikan lewat hamba? Firmanku itu adalah aku sendiri, karena aku boleh meminjam bibir mulut hamba untuk menyampaikan isi hatiku kepada kamu. Mau betapa pentingnya kamu harus meminta Rohku memenuhi kehidupan kamu. Waspadalah kamu di hari-hari ini. Kalau kamu sudah mendengarkan firman, bukan sekedar mendengar, tapi taruhlah di dalam hati kamu, dan jadilah kamu pelaku-pelaku firman yang setia. Medical tunai hambaku dan anak-anakku di hari-hari ini. Aku melihat penyerahan kamu sangat menurun di hadapanku. Bangkitlah kamu dan bersemangat, karena waktunya sudah dekat. Aku tahu persis keberadaan kamu di hari-hari ini. Dengan begitu banyak pergumulan yang kamu hadapi, tapi kalau sampai pada jam dan detik ini kamu masih boleh berada, kamu masih boleh mendengarkan firman dan suaraku, ini
satu tanda aku selalu memberikan kekuatan bagi kamu, karena aku punya rencana yang besar dalam hidup kamu. Saat ini kamu belum mengerti, tapi satu saat kamu akan mengerti. Ladimikan tunani radul tunai. Aku mau kamu tetap giat dan semangat di dalam mengiring aku dan melayani pekerjaanku. Apa yang aku telah percayakan kepada kamu masing-masing, aku mau pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Ladimikan tunai, agar kamu dapat merasakan indah hidup di dalam aku, karena aku turut bekerja bersama-sama dengan kamu. Akulah yang menjadi penolong dalam hidup kamu, hambaku dan anak-anakku. Sebab itu ketika kamu menghadapi pergumulan, ladimikan tunai, larilah kamu kepadaku dan duduklah di bawah kakiku. Berserulah kepadaku, Bikradulai, karena aku sedia menyahut berkat Nodikrai. Aku tahu hambaku dan anak-anakku, pergumulan kamu di hari-hari cukup berat Nodikrai. Ini satu tanda kamu mengambil bagian dalam sengsaraku. Ladimikan, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Percayalah, aku tetap menyatakan pertolonganku bagi kamu. Dekau tunai, karena kalau aku yang memanggil dan memilih kamu, aku bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan kamu. Serahkanlah segala kekhawatiran kamu kepadaku, karena hanya aku yang dapat memperdulikan kamu. Mengertikah kamu, Bikrai tunai? Hai hambaku, jalankanlah pekerjaanku dengan setia dan tekun. Pandanglah kepadaku, Bikradullah tunai. Aku yang sedia menolong engkau. Betradili tunadikrai, peganglah janjiku kepadamu. Betnodikrai, ailisbikam tunadikrai. Masing-masing kamu yang ada di dalam pekerjaanku, aku tetap menjaga, melindungi dan memberkati kamu. Betnodikrai, karena aku akan persiapkan kamu dalam pekerjaanku yang besar. Nadikrai, saat ini kamu belum nampak, tapi di satu saat kamu akan nampak hambaku dan anak-anakku. Mengertikah kamu? Lehesibikam tenai, kerjakanlah pekerjaanmu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Rahilitikan denau, sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Rohku Bikrau dan Tunai. Terima kasih Tuhan atas kebesaran dan rahmat-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang tidak terhingga. Kami boleh alami, rasakan penyertaan lewat kuat kuasa Roh-Mu Tuhan, memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi hikmat pengetahuan dan tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami tidak tersesat, kami tidak bimbang di dalam kami menghadapi cobaan dan tantangan. Diberkatilah kami semua Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Berkati dalam segala pekerjaan jemaat-Mu, dalam segala rencana mereka untuk hari depan mereka. Kami percaya di dalam Tuhan kami mempunyai masa depan yang penuh harapan, indah dan sempurna. Berkatilah dalam segala aktivitas jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati dengan kekuatan, kesehatan tubuh jasmani dan rohani. Lewat Tuhan pemberitaan firman Tuhan saat ini, biarlah dengan hikmat Allah berkuasa memberikan suatu kesembuhan bagi kami yang sakit, memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru bagi kami yang lemah, memberikan suatu penghiburan dan sukacita yang baru bagi kami yang susah hati ketika kami menghadapi cobaan, menghadapi tantangan. Engkau selalu ada memperhatikan kami,
tidak akan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kasih setia Tuhan akan selalu tergenapi dalam kehidupan kami. Ampunilah kami jika seringkali kami meninggalkan Engkau, tidak setia kepadamu. Tapi biarlah di dalam kesetiaan dan kemurahan-Mu Tuhan, Kau selalu membaharui, mengampuni kami atas segala salah dan dosa yang kami lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Biarlah kasih-Mu yang selalu Tuhan memberikan rahmat, pengampunan kepada kami, dan mengembalikan berkat-berkat berlimpah. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datanglah. Haleluya. Amin. Tuhan sekalian duduk. Baik, selanjutnya kita masuk pada persembahan yang kedua lewat teks. Sambil menunggu kita angkat pujian, ada pertemuan di udara. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan. Engkau selalu menjadi Allah sumber pancaran berkat yang memberkati kehidupan kami jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu dalam ibadah kami yang kami boleh jalankan dengan tiada kurang suatu apapun, tapi kami akan mendapatkan janji Tuhan. Dan sebentar kami akan menikmati berkat makanan minuman jasmani. Kuduskan dengan firman-Mu agar di dalamnya memberikan manfaat yang baik bagi tubuh jasmani kami. Kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Tangan-tangan yang sudah menyediakannya kembalikan kekuatan baru, berkat baru daripada Tuhan. Asal-usul berkat daripada juga diberkati Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu, simpatisan yang selalu mendukung pekerjaan Tuhan. Lewat pelayanan meja juga Engkau perhitungkan dan membalas berkat berlimpah. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, sampai jumpa di hari Minggu di tempat ini dengan berkat sukacita daripada Tuhan. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.